Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Ummu Alimah. Oke teman-teman, masih dengan tema Sirah Nabawiyah. Kali ini aku mau bercerita tentang kisah masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibundanya. Ya, jadi masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan kisah yang luar biasa, yang penuh hikmah. Peristiwa menakjubkan pernah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama semasa kecilnya, teman-teman. Nah, berikut ulasan kisahnya ya. Nah, sebagaimana tradisi suku Quraisy dan kabilah Arab pada umumnya, pada hari ke-8 selepas dilahirkan oleh Siti Aminah, Muhammad kecil harus diungsikan ke pedalaman dan baru akan dikembalikan ke ibunya ketika kelak berusia 8 atau 10 tahun. Kita tahu ya bagaimana rasanya, pasti sangatlah susah untuk seorang ibu dipisahkan dengan anaknya. Begitu pula yang dirasakan oleh ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini membuat Siti Aminah sangat gundah kan. Tapi tradisi tetaplah tradisi, teman-teman. Mau nggak mau harus tetap dilaksanakan. Nah, Aminah pun sadar ini penting untuk ia lakukan. Ia pun mengikhlaskan putranya untuk dikirim ke pedalaman. Lagi pula ia tahu bahwa tujuan dikirimkannya supaya kemampuan berbahasa sang anak bagus. Nah, di pedalaman itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab asli sebelum campuran dan bukan bahasa pasar atau fusya. Dan bisa mencecap udara pedalaman yang bersih, gak seperti di kota yang dianggap telah tercemar. Nah, di pedalaman itu Muhammad kecil diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Muhammad pun tumbuh menjadi anak yang cepat tanggap, telaten, dan juga jujur. Ia juga kerap membantu temannya yang kesusahan dan selalu bersikap bersahaja walaupun ia terkenal memiliki kecerdasan yang luar biasa dibandingkan anak-anak seumurannya. Nah, apalagi ia adalah keturunan salah satu suku terpandang di kabilah Arab. Hal itu membuatnya disukai banyak orang, gak kecuali teman sebayanya. Suatu ketika, saat Muhammad kecil bermain bersama anak-anak lain, beliau didatangi oleh 2 orang berbaju putih. Muhammad kecil sempat bertanya, namun tidak dijawab. 2 orang itu berkata dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Muhammad kecil. Nah, sontak hal ini pun membuatnya ketakutan. Seperti umumnya anak-anak ya, didatangi orang, tapi orang itu berkata-kata, tapi kita nggak tahu apa yang dia ucapkan gitu loh. Tak terkecuali teman-temannya. Mereka pun berlari mendatangi rumah Halimatus Sa'diyah dan melaporkan peristiwa yang terjadi. Nah, salah seorang dari mereka tuh agak berteriak dan berucap, "Saudaraku yang dari Quraisy itu telah diambil oleh 2 orang laki-laki." Nah, Halimah pun agak kaget. Tapi dia berusaha tetap tenang agar benar apa yang mereka katakan. Benar, dan ia telah dibaringkan di sebuah batu, perutnya dibedah sambil dibolak-balikan. Seketika itu pula wajah Halimah pucat, ia pun berlari menuju tempat yang diceritakan itu. Tak butuh waktu lama, ia pun sampai di tempat yang diceritakan itu. Nah, di sana ia melihat Muhammad kecil yang terdiam. Halimah pun berusaha menenangkannya. "Apa yang telah terjadi, anakku?" Nah, Muhammad kecil melihat wajah Halimah, kemudian merangkulnya. Lalu dengan agak terbata-bata ia menjawab, "2 orang itu berbaju putih. Ia berusaha mengambil sesuatu dari tubuhku." "Apa itu?" Ibunda Halimah bertanya kepada Muhammad kecil. "Aku nggak tahu, Ibu." Halimah pun merangkulnya sekali lagi. Ia pun sebenarnya ketakutan dan takut jika anak ini terjadi apa-apa atau ada keanehan lain yang tidak dimengerti.
Untuk itu, ia bersepakat dengan keluarganya untuk mengembalikan Muhammad kecil ke Mekah. Nah, kelak selepas Muhammad kecil tumbuh dewasa dan diangkat menjadi rasul, barulah Halimah mengerti bahwa 2 orang berbaju putih itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengangkat dan membersihkan keburukan dari dalam diri Muhammad kala itu. Nah, itu tadi cerita singkatnya tentang Nabi Muhammad SAW semasa kecil bersama ibundanya Siti Aminah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.